Buat kamu yang klik video ini, tentu kamu punya masalah atau mungkin punya keluarga, kerabat yang punya masalah asam urat. Masalahnya sudah minum obat, asam uratnya hilang, kemudian setelah obatnya selesai, kambuh lagi asam uratnya. Apa benar harus minum obat seumur hidup? Nah, tentu di sini saya mau share gimana caranya sembuh dari asam urat tanpa minum obat dengan konsumsi makanan ini. Simak setelah yang berikut ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau bahas mengenai satu problem yang dialami banyak orang. Saya pun punya banyak pasien yang punya masalah asam urat dan selalu tanya, gimana dok, ada nggak solusinya tanpa minum obat dengan perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kali ini saya mau bahas mengenai bagaimana sih kita perlu membedakan dulu ya antara asam urat dan gout. Sebetulnya saya udah pernah bahas di video saya yang ini, sudah cukup lama, tapi kali ini saya mau bahas dari point of view yang berbeda. Ya, jadi bagaimana kita fokus mengenai problem utamanya, akar masalah dari asam urat ini sendiri. Jadi asam urat ini yang seringkali banyak orang yang kebalik-balik dan jadinya ambigu karena asam urat dan gout ini seringkali dianggap sama padahal keduanya itu berbeda. Asam urat bedanya apa dengan gout? Asam urat itu adalah zat kimia hasil akhir dari metabolisme purin. Jadi di dalam hati kita, ya hati yang di sini ya, liver kita itu, kalau kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin, itu zat sisa atau dalam arti kita bilang residunya, salah satunya zat hasil sampingnya adalah asam urat. Nah, asam urat juga menjadi salah satu antioksidan terbesar di dalam darah kita. Ya, jadi kalau selama ini kita punya pemikiran asam urat itu selalu jelek, sebetulnya enggak ya. Asam urat itu juga punya fungsi di dalam tubuh kita. Jadi selama dia di darah, fungsinya masih baik. Nah, tapi begitu terjadi pembentukan kristal asam urat di tempat yang salah, inilah yang jadi namanya gout. Jadi gout itu yang selama ini kita khawatirkan, yang bikin jempol kita sakit, sendi kita sakit, itu adalah gout, bukan asam uratnya. Ya, jadi gout itu apa? Penyakit sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat. Dan ini adalah kondisi peradangan, makanya namanya adalah gout arthritis ya. Jadi menurut salah satu studi yang saya bawa di sini ya, gout is an inflammatory arthritis by the deposition of MSU crystal, artinya monosodium urate crystal. Nah, ini adalah yang namanya gout ya. Jadi berbeda dengan asam urat yang dicek ketika sobat sehat cek lab itu ya. Jadi meskipun asam uratnya tinggi, itu belum tentu kita mengalami yang namanya gout. Ya, nah terus penyebab gout itu apa dok? Apakah orang yang asam uratnya tinggi kalau belum tentu kena gout? Terus apa penyebabnya orang kena gout? Nah ini ya, jadi di sini ada 3 persyaratan orang mengalami gout. Ya, jadi tidak semua orang yang hiperurisemia atau asam uratnya tinggi itu mengalami gout. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu mengalami gout. Yang pertama adalah hiperurisemia tadi ya, kadar asam urat yang tinggi, tapi tidak cukup ya kalau hanya ini saja. Ada 2 lagi yang lain. Yang kedua adalah kondisi tubuh yang memfasilitasi pembentukan kristal
Ya, sekali lagi kondisi tubuh yang memfasilitasi pembentukan kristal. Jadi inilah proses pembentukan kristal asam urat tadi, MSU tadi itu. Yang ketiga adalah respon imun tubuh kita terhadap kristal tersebut. Saya akan bahas satu persatu mengenai tiga kondisi ini. Yang pertama adalah kadar asam urat yang tinggi atau yang kita katakan adalah hiperurisemia. Terjadinya karena apa? Karena ketidakseimbangan asam urat dalam tubuh. Simpelnya seperti itu. Asam urat yang diproduksi lebih banyak dibanding asam urat yang dikeluarkan. Ya, jadi bisa dari produksinya maupun dari sistem pengeluarannya atau ekskresinya, di mana yang mengekskresikan asam urat kita adalah ginjal. Artinya apa? Bisa terjadi masalah di liver atau masalah di ginjal. Ya. Jadi penyebabnya karena apa? Selama ini yang selalu diangkat adalah purin. Ya, artinya apa? Diet tinggi purin ini menjadi the only one cause penyebab masalah hiperurisemia, padahal bukan cuma itu. Nah, kalaupun yang kita perhatikan adalah mengenai purin, yang perlu kita perhatikan adalah purin yang tipenya adalah hiposantin. Ya, kenapa? Karena purin itu banyak, ada yang namanya adenin, guanin, santin, hiposantin, sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya, video saya yang bahas mengenai asam urat. Nah, tapi kali ini saya ingin fokus pada hiposantin karena inilah yang terbukti secara studi bisa meningkatkan masalah hiperurisemia. Kalau purin-purin yang jenisnya lain, dia tidak meningkatkan yang namanya hiperurisemia. Jadi kalau seperti yang kita dapatkan dari produk nabati, ya kebanyakan seperti sayur-sayuran hijau yang katanya selama ini tinggi purin, kemudian kacang-kacangan itu tidak mengandung hiposantin yang tinggi. Nah, jadi yang mengandung hiposantin yang tinggi apa yang perlu diperhatikan? Fruktosa. Ya, jadi fruktosa itu jenis gula yang spesifik ya, bukan gula pasir, tapi kalau kita gula pasir itu juga mengandung fruktosa. Minuman-minuman yang manis tentu, kemudian jus buah kemasan itu ya, kemudian kalau kita dapatkan produk-produk yang ultra proses, biasanya seperti saus-saus, kemudian salad dressing itu, nah itu juga mengandung fruktosa seringkali. Alkohol sudah jelas ini mengandung hiposantin juga. Kemudian beberapa jenis ikan seperti teri, sardin itu kandungan hiposantinnya tinggi. Kemudian bahkan ayam ya, daging putih selama ini kalau yang sering diangkat kan daging merah. Ya, jadi daging merah pun ini juga studinya overlapping. Ada yang mengatakan bahwa hanya daging merah yang ultra proses atau yang proses ya, smoked beef, bacon, sosis gitu, bakso ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa daging merah yang tidak diproses berlebihan pun ini juga bisa meningkatkan asam urat. Nah, jadi solusinya gimana, Dok? Ada yang mengatakan daging merah aman, ada yang mengatakan daging merah yang tidak diproses secara berlebihan pun juga meningkatkan hiperurisemia atau asam urat. Nah, caranya adalah kita melakukan cek terhadap diri kita sendiri, kita makan, kemudian 1 bulan, 2 bulan kita cek. Tentu dengan kita mengonsumsi daging merah yang baik ya, karena kalau daging merah yang ultra proses seperti smoked beef, sosis, ham dan lain-lain, tentu dalam arti ini berbeda dengan daging merah yang tidak diproses secara berlebihan. Tapi ini pun tetap perlu dicek karena setiap orang punya metabolisme yang berbeda ya, dan tergantung juga dari jumlahnya juga. Yang kedua ya, selain dari asupan tinggi purin yang selama ini menjadi satu-satunya biang kerok yang dianggap biang kerok, sebetulnya juga tergantung dari metabolisme tubuh yang terganggu. Nah, case-nya ya, konteksnya di sini adalah apa? Pertama, yang dianggap metabolisme tubuh terganggu ketika kita punya penyakit yang berhubungan dengan darah. Misalnya orang punya masalah leukemia, trombositopenia itu ya, kemudian punya masalah-masalah penyakit darah yang lain, ini bisa menyebabkan juga kita punya gangguan metabolisme tubuh yang menyebabkan kita punya ketidakseimbangan asam urat. Ya, kemudian yang kedua untuk orang-orang yang mengalami atau melakukan kemoterapi, karena ini juga bisa mengganggu kita punya metabolisme tubuh. Kemudian adalah permasalahan hati. Ya, nah ini permasalahan hati bukan yang sakit hati, bukan ya. Permasalahan hati itu artinya orang yang punya masalah liver. Nah, seperti fatty liver, kemudian resistensi insulin, kemudian juga obesitas, karena tiga-tiganya ini berhubungan dengan permasalahan hati atau liver. Oke, poin yang kedua ya, selain dari kadar asam urat yang tinggi, tadi kan ada 3 persyaratan ya. Persyaratan yang kedua untuk
munculnya gout itu adalah terjadinya kristalisasi asam urat atau yang tadi yang kita sebut adalah monosodium urate kristal. Nah, ini terjadinya karena apa? Karena banyak hal juga, karena kondisi tubuh kita yang memfasilitasi pembentukan itu. Dimana yang pertama terjadi fluktuasi kadar asam urat. Orang yang asam uratnya terjadi peningkatan drastis atau penurunan drastis. Nah, jadi kalau terjadi peningkatan atau penurunan, ini yang menyebabkan mudah terjadinya pembentukan kristal. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Yang kedua adalah lingkungan sendi yang mendukung ya, karena pembentukan kristalnya itu di sendi. Ketika lingkungan sendinya mendukung, misalnya suhunya rendah. Suhu rendah itu ketika kita ada di suhu yang dingin tuh. Kemudian pH-nya cenderungnya asam. Nah, ini pH yang di sendi ya, bukan pH urin, bukan pH darah, tapi pH di sendi kita. Kemudian yang ketiga adalah kondisi statis. Nah, ini makanya ketika kondisi sendi kita itu tidak bergerak, makanya kebanyakan orang yang mengalami masalah-masalah gout atau serangan asam urat itu ketika mereka istirahat, ketika mereka diam, ketika mereka tidak berolahraga itu ya. Yang ketiga, kondisinya adalah apa? Ketika kita mengalami dehidrasi. Artinya apa? Dehidrasi itu bukan cuma kekurangan air, tapi kekurangan cairan. Ketika kita misalnya diare, ketika kita misalnya melakukan puasa dalam jangka waktu yang panjang, nah itu juga bisa. Yang keempat adalah stres fisik. Nah, stres fisik ini berhubungan sebetulnya dengan pH asam tadi. Karena apa? Stres fisik itu ketika kita mengalami cedera yang berulang, trauma yang berulang, terutama yang kita mengalami trauma di sendi kita. Nah, ini yang menyebabkan pH asam kemudian mudah terbentuk kristal asam urat. Dan yang terakhir adalah obat-obatan tertentu, terutama adalah jenisnya diuretik, obat-obatan seperti aspirin dan obat kemoterapi. Ini juga bisa membuat tubuh kita punya lingkungan yang baik untuk membentuk kristal asam urat. Ya, jadi di sini saya bawakan salah satu studi ya. Jadi di sini bisa Sobat Sehat baca ya, bahwa ya ada penggunaan alkohol, dehidrasi, tadi injury or excess activity, kemudian cuaca, ya suhu di dalam kita punya ruangan itu juga akan mempengaruhi sebetulnya. Jadi bukan cuma sekedar kita asupan purin yang tinggi tadi itu. Nah, yang ketiga, persyaratan yang terakhir adalah respon imun tubuh. Ya, ingat ya, jadi kalau hanya salah satu atau salah dua dari persyaratan yang terpenuhi, gout tidak terjadi. Jadi kita butuh ketiga-tiganya. Respon imun tubuh itu artinya apa? Tergantung dari pertama. Ya, kita tahu imun kita paling besar adalah di kita punya usus. Jadi bagaimana kita punya kesehatan mikrobioma usus itu sangat besar pengaruhnya terhadap respon imun tubuh kita menghadapi si kristal tadi itu. Yang kedua adalah penggunaan obat jangka panjang, terutama adalah obat-obatan golongan kortikosteroid, karena ini obat-obatnya sifatnya adalah imunosupresan atau menekan imun kita. Ya, kalau pakainya jangka pendek masih oke, tapi kalau pakai jangka panjang, nah otomatis tubuh kita punya respon imun yang nggak baik, nggak balance imunnya. Yang ketiga adalah tentu paparan polutan, ya limbah, toksik lingkungan. Kalau Anda tinggal di daerah-daerah yang polusinya besar, dekat limbah pabrik, atau mungkin kita punya lingkungan yang asap rokoknya sangat kencang, ya itu juga akan bisa menyebabkan respon imun tubuh kita terganggu. Yang keempat adalah stres kronis, ya, di mana stres itu ada dua, ada stres fisik yang tadi cedera berulang-ulang, atau juga bisa stres yang kita secara psikologis, ya orang yang punya masalah nggak selesai-selesai, ya terlilit pinjol misalnya. Nah, itu juga stres kronis tuh. Ya, salah satu menyebabkan kita punya respon imun tubuh terganggu. Dan yang terakhir adalah pola makan yang menyebabkan peradangan. Ya, terutama adalah peradangan yang kecil, ya derajatnya itu kecil tapi terjadi terus-menerus. Menariknya, ya banyak orang yang selama ini tuh hanya menyoroti daging merah, ya hindari daging, hindari jeroan. Nah, which is memang betul. Ya, kalau tadi yang kita katakan hiposantin, ada beberapa studi yang mengatakan bahwa daging merah apapun ini bisa meningkatkan kita punya hiperurisemia atau asam urat yang tinggi dalam darah kita. Meskipun itu saja tidak cukup untuk menyebabkan
gout. Tapi menariknya di sini ya saya bawakan salah satu studi yang meneliti, ya mereka itu membuat penelitian pada beberapa orang yang punya pola makan yang berbeda. Salah satunya vegetarian dan vegan ya, karena vegetarian dan vegan beda ya. Dan menariknya di sini orang yang di kesimpulan ini ya, the results of the recent study show that individuals consuming a vegan diet had the highest serum concentration of uric acid compared to meat eater. Bahkan ketika di-compare antara pemakan daging dan orang yang melakukan vegan ya, ini bukan vegetarian ya, vegan. Mereka yang vegan ini punya asam urat yang lebih tinggi, padahal nggak makan daging. Nah, artinya apa? Bukan saya katakan tadi, oh kalau konsumsi daging sebanyak-banyaknya aman, bukan ya. Jadi penelitian ini meng-compare antara orang yang vegan dan orang yang pemakan daging. Orang yang vegan ini punya asam urat yang lebih tinggi. Artinya bahwa bukan hanya daging yang menyebabkan peningkatan asam urat di dalam darah kita, tapi juga makanan-makanan yang dikonsumsi oleh vegan ini ya. Anda simpulkan sendiri makanannya seperti apa. Jadi gimana dok? Apa makanan yang perlu dikonsumsi? Nah, tentu makanan yang perlu dikonsumsi adalah makanan yang saya sarankan untuk mengatasi 3 penyebab gout tadi. Ingat tadi pertama apa? Hiperurisemia, yang kedua adalah kristalisasi asam urat, dan yang ketiga adalah respon imun tubuh kita. Oke, yang pertama menurunkan asam urat. Apa makanan-makanannya? Yang pertama yang sudah terbukti secara studi adalah cherry. Ya, ini adalah buah ya, buah cherry. Bukan cherry-cherry yang kalengan atau cherry-cherry yang selai, bukan ya, tapi ini adalah buah cherry beneran, buah cherry yang segar. Kemudian yang kedua adalah produk dairy atau produk susu yang alami, bukan yang ultra proses ya, bukan keju olahan, yogurt olahan, ya susu UHT, bukan, produk susu yang alami, fresh dairy product atau yang fermented juga oke. Kemudian vitamin C yang kompleks. Jadi ini akan lebih baik berbeda dengan vitamin C yang biasa. Nanti akan saya tampilkan studinya. Kemudian juga kopi, bukan kopi kekinian, tapi kopi yang benar-benar kopi hitam tanpa gula ya. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang mencegah kristalisasi. Yang pertama adalah sayuran hijau. Ya, jadi bukan sayuran hijau bikin asam urat, justru sayuran hijau bisa membantu. Karena apa? Mencegah pembentukan kristalisasi, memberikan lingkungan yang basah. Yang kedua adalah alpukat, karena alpukat ini tinggi kalium. Kemudian biji labu, kacang almond ini juga membantu untuk mencegah kristalisasi, ya. Dan juga adalah air. Nah, tadi ingat supaya tidak dehidrasi. Tapi akan saya lebih sarankan adalah air yang sudah difilter. Jadi air apapun boleh. Yang ketiga adalah menyeimbangkan imun. Makanan apa yang menyeimbangkan imun? Yang pertama adalah herbal anti-inflamasi. Kunyit, jahe, bawang putih itu yang sudah banyak kali studinya membantu untuk menurunkan peradangan. Yang kedua adalah kimchi, tempe, miso. Yes, itu makanan-makanan yang difermentasi. Ya, intinya fermented food apapun itu bisa membantu untuk menyeimbangkan kita punya imun. Yang ketiga adalah tiram telur, karena ini kaya kandungan zinc dan selenium, di mana 2 nutrisi itu, mikronutrisi itu baik untuk menjaga imunitas kita. Dan yang terakhir adalah ikan laut yang berlemak, karena kandungan omega 3-nya bisa membantu kita untuk menurunkan peradangan kronis ya. Jadi itu adalah kelompok-kelompok makanan, bukan makanan tertentu yang spesifik, soto, rujak, rawon gitu bukan ya. Tapi bisa Sobat Sehat kombinasikan dari bahan-bahan makanan menurut dari kita 3 hal yang mendasari terjadinya gout tadi. Nah, jadi ini vitamin C, salah satu studi vitamin C. Sebetulnya ada banyak ya studinya, tapi di sini saya bawakan yang conflicting, artinya ada beberapa studi yang membawakan bahwa vitamin C ini juga tidak memiliki manfaat pada orang-orang yang mengalami hiperurisemia. Nah, penyebabnya kenapa ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat pada jenis vitamin C-nya. Makanya tadi yang saya katakan, yang lebih saya sarankan adalah vitamin C yang kompleks, bukan vitamin C yang sintetis. Karena ketika diberikan vitamin C dalam bentuk suplemen, seringkali ya yang sintetis itu, saya tidak mengatakan semua vitamin C dalam bentuk suplemen itu sintetis, tapi banyak seringkali seperti itu. Ketika diberikan vitamin C dalam bentuk yang sintetis, ini tidak memberikan hasil yang diharapkan, di mana ini tidak memberikan efek positif pada orang-orang yang mengalami gout. Jadi pertanyaan terakhir, ya the ultimate question-nya adalah
Bisa nggak dok asam urat ini sembuh tanpa obat? Dan tentu jawabannya adalah bisa ya. Bahkan obat-obatan seperti mungkin golongannya seperti allopurinol ya, dan obat-obatan asam urat yang lain itu sifatnya hanya untuk sementara, karena itu bekerja dengan menghambat enzim yang membentuk asam urat kita, di mana itu sebetulnya tidak menyelesaikan akar masalahnya ya. Makanya kenapa orang yang minum obat reda, kemudian nggak lama kambuh lagi, muncul lagi asam uratnya ya. Nah, jadi selama kita selesaikan akar masalahnya, asam urat ini bisa selesai tanpa obat. Tapi kalau kita selalu ketergantungan dengan obat dan tidak mau menyelesaikan masalah utamanya, tidak memperbaiki pola hidup kita, ya tentu akan minum obat terus. Jadi akar masalahnya apa? Ya dicari. Ya, ada orang yang karena pola makan, ya, ada orang yang karena stres psikis, ada orang yang karena cedera berulang-ulang misalnya, atau orang yang punya lingkungan yang toksik ya. Secara ini ya, lingkungan yang kita hidup ya. Nah, jadi cari di mana kita punya masalah, akar masalahnya, kita selesaikan akar masalahnya, jadi kita tidak harus konsumsi obat terus-menerus. Semoga sampai sini bermanfaat dan bisa diterima. Stay fit and stay healthy. See you. Jadi di sini ada 3 persyaratan orang mengalami gout. Ya, jadi tidak semua orang yang hiperurisemia atau asam uratnya tinggi itu mengalami gout. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu mengalami gout. Yang pertama adalah hiperurisemia tadi ya, kadar asam urat yang tinggi, tapi tidak cukup ya kalau hanya ini saja. Ada 2 lagi yang lain. Yang kedua adalah kondisi tubuh yang memfasilitasi pembentukan kristal. Ya, sekali lagi, kondisi tubuh yang memfasilitasi pembentukan kristal. Jadi inilah proses pembentukan kristal asam urat tadi, MSU tadi itu. Yang ketiga adalah respon imun tubuh kita terhadap kristal tersebut. Saya akan bahas satu persatu mengenai 3 kondisi ini.